Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Pembacaan Alkitab pada hari ini kita ambil dari surat Ibrani, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, dengan tema Yesus Anak Allah di atas segala ciptaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, sebagai pengikut Kristus, siapa Kristus bagi kita semua? Apakah seorang manusia biasa yang kemudian mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk melakukan kehendaknya di bumi? Atau Allah yang menjadi anak manusia dan menghadirkan dirinya di tengah-tengah kehidupan kita? Tentu terkadang hal ini menjadi pertanyaan besar bagi setiap kita. Jika Allah hendak hadir di tengah-tengah dunia ini, mengapa tidak berwujud sebagai Allah saja? Kenapa harus menjadi manusia? Atau kenapa bukan hanya berfirman? Bukankah karena lewat berfirman segala sesuatu Tuhan sudah bisa menjadikan? Pembacaan kita pada hari ini adalah merupakan kesaksian daripada orang percaya. Kehadiran Yesus adalah merupakan kehadiran Allah sebagai manusia, yang juga dipahami sebagai anak Allah. Jika orang Ibrani, Bapak Ibu, memahami bahwa anak Allah artinya adalah Israel adalah anak dan Allah adalah bapaknya, maka kita sebagai pengikut Kristus memahami bahwa Yesus anak Allah adalah Allah yang menghadirkan dirinya sebagai manusia dan menyebut dirinya sendiri sebagai anak manusia, yang datang bukan hanya untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita dapat membacanya dalam Matius 20 ayat ke-28. Kehadiran Allah menjadi manusia adalah merupakan bagian dari firman Allah sendiri. Yohanes pasal pertama ayat yang pertama mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya ketika Allah menjadi manusia, disitulah Allah sedang berfirman untuk menjadi manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, kehadirannya di tengah-tengah kehidupan manusia tentu didasari oleh banyak maksud, yaitu memberikan contoh yang baik dan benar tentang menerapkan hukum-hukum Allah atau Taurat, kemudian memberitakan kabar keselamatan kepada mereka yang tersingkirkan, contohnya orang miskin, orang yang sakit, orang yang menderita, yang pada dasarnya keadaan mereka bukan serta-merta karena kehendak Tuhan, melainkan oleh karena manusia lain yang habis kehilangan atau habis nilai kemanusiaannya. Kemudian juga oleh karena penghapusan dosa manusia, kemudian juga menjadi manusia adalah merupakan cara dari bagaimana Allah benar-benar turut hadir, turut merasakan perasaan, kondisi, keadaan yang dialami oleh kita umatnya. Kemudian menunjukkan jalan kebenaran tentang bagaimana datang kepada Allah, berdoa, melihat, dan menganggap Allah sebagai seorang Bapa. Hingga misinya dijalani sampai selesai, mati di kayu salib, bangkit dari antara mati, dan naik ke surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, pengikut Kristus, generasi ke generasi terus menantikan kedatangannya yang kedua kali. Akan tetapi Bapak, Ibu, yang menjadi kebahagiaan bagi setiap kita adalah walaupun kehadirannya bagi kita tidak dapat terlihat oleh mata hingga saat ini, tapi selalu dirasakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pengalaman iman Bapak, Ibu yang menjadi kesaksian kita semua dalam merasakan kehadiran Yesus. Baik itu di dalam sakit kita, dalam pergumulan, dalam kesalahan. Beberapa kali kita diangkat, kita disembuhkan, kita dipulihkan. Ketika kita jatuh dan kemudian kita diberikan kesempatan untuk bertobat, dipulihkan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita percaya Bapak, Ibu, bahwa lewat menghadirkan diri sebagai manusia, Allah semakin mengenal. Dan tidak hanya itu, Allah juga semakin merasakan apa yang kita rasakan. Itulah yang senantiasa mendasari kekuatan serta penghiburannya atas setiap kita. Bahkan Bapak, Ibu, yang menjadi kebanggaan juga adalah nama Yesus adalah nama yang sampai saat ini kita kenal dan kita sembah, kita muliakan. Tidak ada Mesias lain yang muncul, tidak ada sosok lain yang memberikan pengharapan sebesar yang diberikan oleh Yesus, Sang Anak Allah. Sampai berjumpa lagi Bapak, Ibu di i5 edisi yang berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, senantiasa dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.